Bayangkan ini sejenak. Ada sebuah kebenaran sederhana, hampir tak terlihat, yang 99% pria lewati setiap hari. Sesuatu yang begitu mendasar, begitu mendalam, sehingga ketika seorang pria akhirnya memahaminya, hal itu sepenuhnya mengubah cara wanita meresponsnya. Rasanya seperti ada saklar mental yang dibalik di dalam pikiran mereka. Tiba-tiba, dia bukan lagi pria biasa. Tiba-tiba, dia menjadi seseorang yang mereka rasakan, seseorang yang mereka perhatikan tanpa menyadari alasannya. Bagian yang mengejutkan, kebanyakan pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menyadari hal ini. Puluhan tahun berlalu, hubungan gagal, kepercayaan diri runtuh, dan mereka tetap tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Tetapi jika Anda masih menonton ini, artinya Anda tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Anda ingin memahami apa yang sebenarnya membedakan seorang pria. Jadi, izinkan saya mengajak Anda masuk ke dalam sebuah kisah. Sebuah kisah tentang seorang pria bernama Markus. Markus tidaklah istimewa. Dia tidak kaya, dia tidak terlalu tampan, dan dia tidak memiliki pesona alami. Dia hanyalah pria biasa, seperti jutaan orang lainnya, yang selalu merasa tak terlihat. Dia berusaha membuat orang-orang menyukainya. Dia berusaha membuat wanita terkesan dengan pesan-pesan manis, pujian, perhatian, tetapi tidak ada yang berhasil. Apapun yang dia lakukan, dia merasa dirinya tidak cukup. Dia hidup untuk validasi. Setiap pendapat menghantamnya bagai pukulan. Setiap penolakan terasa personal. Setiap kritik kecil mengguncangnya. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Markus menemukan sebuah prinsip, sebuah ide yang begitu kuno namun begitu kuat, yang mengubah seluruh hidupnya. Stoicisme. Sekarang wajar saja Anda mungkin berpikir, Stoicisme, bukankah itu filosofi lama? Apa hubungannya dengan kepercayaan diri atau daya tarik? Tetaplah bersamaku, karena disinilah pria bisa bangkit, atau tetap terpaku. Stoicisme mengajarkan satu kebenaran mendasar. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, dan lepaskan semua yang tidak bisa Anda kendalikan. Bayangkan apa artinya itu dalam kehidupan nyata. Kebanyakan pria mudah tersulut emosi karena hal-hal terkecil. Pesan kasar merusak hari mereka. Seorang wanita yang tidak membalas membuat mereka panik. Kegagalan membuat mereka terjerumus ke dalam keraguan diri. Wanita langsung merasakan hal ini. Pria reaktif tidak terduga, labil, dan menguras emosi. Tapi pria stoik, dia berbeda. Dia tenang di tengah kekacauan. Dia tidak membiarkan dunia mengguncangnya. Dia memilih responsnya alih-alih dikendalikan oleh impulsnya. Bayangkan diri Anda berada di sebuah pertemuan. Orang-orang berdebat keras di satu sudut. Emosi bergejolak di mana-mana. Semua orang tegang, tapi Anda tetap membumi, tenang, tak terganggu, dan kalem. Anda seperti batu karang yang kokoh ketika ruangan terasa goyah. Dan percayalah, wanita memperhatikan ini. Mereka merasakan kehadiran Anda, bahkan dari seberang ruangan. Itulah kepercayaan diri yang tenang, lebih kuat daripada bualan keras, lebih kuat daripada pakaian mencolok, lebih kuat daripada kepercayaan diri palsu. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar. Bacalah lagi, resapi. Inilah perbedaan antara pria yang dikejar wanita dan pria yang dihindari wanita. Ketika Anda berhenti terus-menerus berusaha mendapatkan persetujuan dan mulai hidup sesuai nilai-nilai Anda sendiri, Anda berubah. Anda berhenti menjadi pria yang haus perhatian. Sebaliknya, Anda menjadi pria yang secara alami menuntut rasa hormat. Dan perubahan ini bukan hanya tentang wanita. Ini memengaruhi segalanya, pekerjaan Anda, persahabatan Anda, keputusan Anda, citra diri Anda. Orang-orang mulai merasakan bahwa Anda tidak mudah goyah. Mereka merasakan stabilitas dalam diri Anda. Dan stabilitas itu langka. Yang langka itu menarik. Sekarang, mari kita bicara lagi tentang 99% pria. Kebanyakan pria jatuh ke dalam perangkap emosional setiap hari. Seseorang menghina mereka. Mereka marah. Seseorang mengabaikan mereka. Mereka terlalu banyak berpikir. Ada yang salah. Mereka kehilangan kendali. Namun,
Pria stoik itu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini sepadan dengan energiku? Tahukah kau betapa dahsyatnya pertanyaan itu? Pertanyaan itu langsung memisahkan yang kuat dari yang biasa-biasa saja. Pertanyaan itu langsung membuatmu lebih terpusat, lebih dewasa, lebih membumi. Inilah bagian yang disalahpahami kebanyakan orang. Stoicisme bukan tentang membunuh emosimu. Ini tentang memahaminya, membimbingnya, memilikinya, alih-alih dikuasai olehnya. Ini adalah kemampuan untuk tetap teguh ketika dunia mencoba mengguncangmu. Ini adalah keterampilan berbicara ketika kau harus dan tetap diam ketika diam terasa lebih berat. Wanita sangat tertarik pada pria yang terpusat pada emosi. Tidak dingin, tidak jauh, hanya terkendali. Mereka bisa merasakannya dalam energi, nada bicara, dan kehadiranmu. Ingat Markus, setelah menerapkan stoikisme setiap hari, sesuatu yang ajaib terjadi. Dia tidak lagi mengejar validasi. Dia tidak lagi hidup demi perhatian. Dia berhenti berusaha membuat wanita terkesan. Dan ironisnya, justru saat itulah wanita mulai memperhatikannya. Karena itulah paradoksnya. Saat Anda berhenti mencari perhatian, perhatianlah yang mencari Anda. Nah, inilah kenyataan yang tidak mengenakan. Kebanyakan pria akan mendengarkan semua yang baru saja saya katakan, menganggukkan kepala, setuju, lalu kembali bereaksi secara emosional terhadap setiap hal kecil. Itulah mengapa mayoritas tetap terpaku. Tapi Anda di sini, Anda belum berhenti. Anda mendengarkan karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang ingin mengangkat. Anda ingin menjadi tipe pria yang teguh, yang memimpin dirinya sendiri, yang tidak runtuh di bawah tekanan. Jadi, inilah tantanganmu, dan sederhana saja. Lain kali hidup memberimu hal negatif, berhentilah sejenak, tarik napas, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pantas mendapatkan reaksiku? Ulangi ini setiap hari. Latihlah seperti sebuah keterampilan, karena memang begitulah adanya otot batin yang semakin kuat setiap kali kamu menggunakannya. Jika pesan ini menyentuhmu, jika kamu siap bergabung dengan 1% pria yang benar-benar menjalankan filosofi ini, maka jangan hanya menonton pelajaran ini. Jalani, terapkan, jadilah. Dan sebelum kamu pergi, tekan tombol suka dan berlangganan The Stoic Heart. Bukan karena aku memohon padamu, tetapi karena setiap tindakan yang kamu lakukan di sini adalah langkah menuju menjadi versi dirimu yang paling kuat dan tak tergoyahkan. Ini bukan sekadar video biasa. Ini adalah panggilan bangunmu, titik puncakmu, momen perubahanmu. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah Anda siap untuk bangkit atau tetap sama?